Bukannya kita bilang dalam tanda kutip, bukannya sengaja kami buat karena menuju ke pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kami doakan semoga pendengar podcast Beraksi ini selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu berpikir. Di sebelah saya sudah ada Ketua Dema Feby Yayan Langsa. Kalau sebelumnya kita udah bersama ketua organisasi di bagian internal, sekarang kita udah ada kedatangan organisasi di internal kampusnya. Nah, di sini mungkin langsung saja, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat secara fisik dan mental? Untuk secara fisik sehat, secara mental ini masih sedikit kurang sehat. Nah, di situ udah terjadi sedikit permasalahan karena di bagian mentalnya udah terkena. Nah. Kalau dibilang udah kena mental. Ya, ini permasalahan mentalnya kenapa lu nih? Apa kan biasanya anak organisasi wajar sih ada mentalnya kenapa lu? Apakah ada mental personal ataupun secara umum? Jadi kalau masalah mental sebenarnya itu kesalahan saya juga. Karena pertama itu kami berencana dari program kerja sebelum kami mengesahkan program kerja itu ada pengabdian. Dan itu seharusnya dipegang oleh saya sendiri. Tapi kemarin pas rapat dengan pihak fakultas, itu saya lagi tidak ada di Langsa, saya berada lagi di luar kota. Jadi di situ kesepakatan dari seluruh ormama, mereka membuat pengabdian ini dengan tema Feby Wakim ini di tanggal 28. Jadi posisinya ini saya kemarin tidak di Langsa. Jadi ketika memang pas balik saya ke sini, itu beban semua diarahkan ke saya karena memang itu tugas dan tanggung jawab saya. Maka di sini agak sedikit mental saya kurang, tetapi dengan adanya dibarengi oleh teman-teman Orma Feby, di situ saya agak sedikit terbentuk gitu. Maksudnya ada sedikit bantuan biar lebih enak kita gitu. Secara keluarga di Feby mungkin masih erat, jadi ketika kawannya salah satu ketua ada yang terkena psikis ataupun mentalnya, ada yang bantu dari kawan-kawan yang lain. Istilahnya ada support, bantuan dari teman-teman. Nah, jadi itu pentingnya kekompakan dalam sebuah organisasi. Jadi ketika ketuanya udah terkena yang namanya mental, kita sebagai anggota jangan langsung memojokkan gitu bahasanya, sehingga yang membuat ketua Dema ini makin down gitu kalau bahasanya. Nah, tadi sempat kita berbicara sebentar Bang di belakang, katanya bukan Dema Bang ininya. Ya, kenapa bisa Feby itu lain sendiri? Karena setahu kita di kampus ini namanya bukan BEM tapi Dema gitu Bang. Bentar lu, mungkin kita jangan tanya itu dulu, perkenalkan diri dulu. Oh iya. Karena kita juga belum kenal juga ya. Kita baru sekilas, namanya aja belum tahu ya. Iya, namanya pengalaman oke. organisasi mungkin kalau mau tahu ya udah kita tanyakan. Ya oke. Perkenalkan, saya Sultan Ali sebagai Ketua BEM Feby Yayan Langsa. Jadi sebelumnya itu saya pernah mengikuti organisasi di internal. Dulunya di himpunan mahasiswa jurusan, pertama kali masuk di 2018 itu sebagai Kabid Humas. Kabid Humas di HMJ atau himpunan? Oh, di himpunan. Di himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Terus kemudian di tahun 2019 kita naik tingkat. Di situ saya menjadi wakil himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Wakil ketua. Wakil ketua umum. Wakil ketua umum ya. Ya. Wakil ketua umum. Tahun 2020 dan 2021 ini. Ya. Di sekarang juga itu saya menjadi ketua BEM Feby. Ketua BEM Feby. Berarti emang udah semester berapa nih Bang? Baru semester 7. Semester 7. Ini kita panggilnya supaya lebih akrab Abang atau Sultan atau Ali. Kalau lebih akrab lebih enak kita panggil nama aja. Sultan aja. Oke. Bang Sultan. Jadi oh iya Bang Sultan ya. Sultan. Baru. Jadi yang seperti yang saya tanyakan dengan kawan saya tadi, Abdul Aziz tadi, kenapa di Feby sendiri itu namanya BEM bukan Dema? Seharusnya yang ada di aturan itu kan Dema, ya nggak sih? Iya kan? Nah, kenapa di Feby masih menggunakan nama BEM? Nah, boleh ceritakan nggak Bang? Jadi kalau memang menurut dari peraturan ataupun administrasi itu memang salah
Karena memang seharusnya di tahun 2016 kemarin perubahan di PEMA ke DEMA itu di tahun 2016, begitu juga dengan DPM ke Senat Mahasiswa di tahun 2016. Jadi untuk di FEB sendiri itu fakultas baru, terbentuk fakultas itu di tahun 2016. Sebelumnya itu fakultas ekonomi itu bergabung dengan fakultas syariah. Jadi pas dibentuknya fakultas FEB tersebut, daripada senior-senior mereka masih ingin mempertahankan nama Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM tersebut. Jadi kami dan saya sendiri masih ingin mempertahankan adat istiadat daripada FEB sendiri. Walaupun memang kita lihat dalam administrasi itu salah, tapi kita lihat bahwasanya kampus ini adalah miniatur negara. Ya. Ada istiadat yang memang kadang menyalahkan daripada aturan-aturan negara. Ada kalau kita bilang di Aceh hak otonomi khusus. Begitu juga di FEB mempunyai hak otonomi khusus. Gitu. Hak otonomi khusus. Iya. Jadi kalau ya kan ini sesuai aturan itu salah. Iya. Sampai kapan FEB masih mau mengikuti aturan-aturan yang salah? Nah, ya memang kalau zaman sekarang mungkin kita berpikir bahwasannya kalau aturan itu untuk dilanggar. Iya. Kalau kita bisa memperbaiki kenapa enggak? Tapi Ya itu kan? pemikiran anarki, bukan Ya. pemikiran kita sebagai komputer pelajar. Iya. Seharusnya kalau memang itu salah, kenapa nggak diperbaiki? Iya. Kenapa masih ada namanya BEM? Kenapa nggak demo? Nah, Kenapa nggak barengan aja gitu, kompak semua IAIN, nama BEM itu diganti dengan DEMA gitu. Jadi kelihatan seragam gitu IAIN gitu. atau karena dari SEMAI-nya sendiri nggak ada menganjurkan gimana nih ya? Atau nggak ada ART yang memang tetap nih? Itu juga menjadi sebuah permasalahan daripada Senat Institut. Kenapa Senat Institut sekarang nggak tegas? Kenapa masih ada nama yang beda sendiri kalau kita bilang? Jadi yang saya harapkan pada Senat Institut, apakah memang kadang di SUKBM di tahun ini bakalan berubah nama BEM ataupun BEM FEB itu masih bertahan? Itu masih kita pertanyakan. Semoga aja Pak dari saya sendiri itu masih bertahan walaupun memang itu salah. Oke, jadi udah ada pesan khusus untuk Senat Mahasiswa. Saya selaku anggotanya terkejut melihat ini gitu ya. Oh, berarti dan nanti bakal saya laporkan pada siap. karena kan kita belum melaksanakan SUKBM juga. Kan dalam waktu dekat ini kemungkinan kita bakal ngelakuin sidang itu. Mungkin nanti dari Sultan sendiri bisa instruksi atau apa mengajukan nama itu apakah tetap BEM ataupun diubah jadi DEMA. Itu kan tergantung kesepakatan forum, ya kan? Nah, tergantung kesepakatan forum. Itu PR juga untuk Senat Mahasiswa Institut, bahwasannya yolah lebih tegas untuk aturan-aturan yang ada di institut. Jangan lagi lemah dengan aturan, karena Senat itu bagian dari mana? Bagian dari apa tuh? Legislatif kan, untuk aturan ataupun perundang-undangan itu mereka yang ngatur. Yang ada di kampus jangan sibuk untuk ngatur yang ada di Indonesia, untuk di kampus sendiri gimana? Sibuk dengan aturan rumah sendiri gimana? Amburadul. Kalau bisa aturan di rumah sendiri itu harus dipertegaskan lagi. Jadi itu pesan untuk ketua Senat Mahasiswa sekaligus juga anggota-anggota. Iya, seluruh pengurus, bukan hanya ketua, bukan hanya ketua aja. Karena organisasi tanpa anggota nggak bakal jalan itu. Iya, betul. Ya gitu kan, Sultan, kalau seandainya kita jadi ketua, kalau nggak ada anggota sama aja kerja sendiri. Jadi pun kalau saya harapkan juga, kalau bisa kita bukan saling menjas antara satu sama lain, bukan daripada eksekutif menjas legislatif, tapi kalau bisa kita sama-sama membarengi, gitu. Walaupun memang tupoksi kerja itu beda, tapi kita sama saling membarengi, kita sama-sama saling kasih pemahaman. Kadang memang ada beberapa eksekutif yang memang lebih paham tentang legislatif, jadi kita sama-sama saling tukar pikiran, tukar pengalaman juga. Seharusnya ini seperti apa, jadi kita memang untuk memperbaiki IAIN yang seperti yang kita cita-citakan. Iya, betul. Ya benar banget. IAIN yang menuju UIN ya kan? Iya, siap. Persiapan presnya. Oke. Jangan jauh lagi kita bicara. Oke. Kita langsung. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di FEB itu udah berapa banyak ataupun apa-apa aja yang udah dilaksanakan? Atau nggak gini, Sultan sekarang lagi buat kegiatan apa gitu? Ya, boleh. Ini saya jawab yang
yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya dulu? Iya boleh. Bebas yang mana? Bebas. Sultan Oke. pengen yang mana? Yang permudah Sultan aja nih. Yang berbeda sebelah kiri dulu Oke. untuk masalah kegiatan yang akan dibuat. Hmm. Yaitu yang pertama, kegiatan yang bakalan kami buat itu Feb Work Camp. Work Camp itu dilaksanakan pada tanggal 28 November. Itu 28 Oktober nanti. Oktober ya. Tidak lama lagi, maka itu kemarin saya keluar kota karena memang ada perjumpaan antara ketua-ketua. Jadi saya bilang tadi dari awal, saya nggak tahu bahwa mereka membuat kesepakatan untuk di tanggal 28 gitu. Untuk turunkan Sultan bukan? Bukan. Untuk buat kegiatan Work Camp ini, yang seharusnya yang sebelum-sebelumnya sudah kami ceritakan, itu kami Work Camp itu di akhir tahun, akhir pengurusan. Bukan di bulan 10 tapi di bulan 11 kan rencanakan. Tapi karena aku memang dari fakultas mendukung bahwasannya dipercepat dan juga dari Ormawa juga mereka juga ingin dipercepat, ya udah nggak apa-apa. Saya pun memang dulu gitu. Kegiatannya itu gimana tuh, Tan? Itu sama juga macam pengabdian kita bilang. Kita sebagai mahasiswa punya tujuan yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi kami masuk pada poin ketiga yaitu pengabdian. Bagaimana kami mengabdi kepada masyarakat, kami berikan tuangkan apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Mahasiswa juga sebagai agent of change, mahasiswa juga sebagai agent of control. Jadi ketika memang apapun, kita kan pengabdian ini di desa-desa terpencil ya. Iya pasti. Jadi kami bakalan saya kasih saran juga dengan mereka dan alhamdulillah mereka terima. Kami membuat ada intelijen daripada kami sendiri. Jadi bukan intelijen tapi bukan beberapa tapi semua. Bagaimana di mereka juga bakal mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi nanti pas mendekatkan diri tanya apa permasalahan kampung ini. Oh iya. Jadi turun lebih awal baru nanti anggotanya. Ya. Jadi kami tanya dulu apa permasalahan kampung ini. Disitulah mari kita memperbaiki. Oh kalau memang masih bisa kita bantu daripada mahasiswa kita bantu. Tapi kalau memang nggak bisa kita bakalan naik kepada Pemkab ataupun DPRK. Dan itu memang udah saya rencanakan. Ketika memang sudah selesai dari kegiatan Februari Camp ini, saya bakalan janji bakalan buat audiensi dengan Pemkab dan juga DPRK Citamia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Ya. Nah, untuk rencananya sendiri berapa hari jadi Work Camp? Yang masih dalam rencana itu 15 hari, kemungkinan kami bakal buat 23 hari. 23. Ya. Sangat cukup lama ya, 23 hari ya. Mengingat pengabdian yang lalu kalau dari yang dilakukan Dema IAIN Langsa itu sekitar 12 hari ya kalau nggak salah. 12 hari apa? Sekitar gitu kan. Kalau ini 23. Kemungkinan 15 hari, tapi yang belum pastinya nih, yang penting antara 15 hari ataupun 23 hari. Yang penting ini Paling minimal 15 hari, maksimal 23 hari gitu. ini kan yang diharapkan dengan mahasiswa-mahasiswi ini ketika ikut pengabdian itu bebas KPM. Iya kan? apakah Ini kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi ini berpikir ikut pengabdian organisasi biar nggak bayar KPM lagi ataupun nanti dibebaskan KPM dengan pihak kampusnya. Itu gimana tuh? Jadi untuk bebas KPM itu kami usahakan semaksimal mungkin. Itu udah berjalan 75% untuk bebas KPM. Dan juga untuk di hari Jumat nanti di tanggal 23 ya. Yang penting hari Jumat nanti kami bakal ada rapat lagi dengan pihak fakultas untuk membahas masalah bebas KPM. Karena ini udah berjalan di 75% untuk bebas KPM. Itu yang kami usahakan semaksimal mungkin. Kami juga kemarin dari pihak Ormawa, Febi, sudah ngomong juga dengan Pak J. Dengan Pak J mendukung karena ini juga membantu meringankan daripada pihak kampus. Gitu. Pak J itu selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan. karena kalau kita katakan Pak J yang nonton ya belum tentu tahu. Jadi ini kan ada bahas tadi Sultan ada singgung masalah jalan-jalan. Itu jalan-jalan tuh gimana tuh Tan? Maksudnya gimana tadi tuh? Ini jalan-jalan dalam kepuasan pribadi atau kepentingan dari organisasi sendiri? Ini jalan-jalan memang kepentingan organisasi, yaitu kegiatan Musyawarah Nasional, Fornas MEDI, Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di forum itu kami gabung, beda dengan forum-forum lain. Forum kami itu gabung SEMA dan lemanya.
Kalau di forum-forum lain itu kan dipisahkan antara Ya, SEMA dan khusus DEMA. ya. Iya. Biasanya kan kalau forum-forum nasional tuh kalau eksekutifnya eksekutif sendiri, legislatifnya legislatif sendiri. Karena kalau forumnya digabung itu gimana tuh? Ya, pembahasannya antara ini mau legislatif atau mau eksekutifnya gitu. Atau hanya yang dibahas tuh ketika forum nasional tuh isu-isu yang ada di nasional aja. Nah. Gimana tuh? Oke, jadi untuk masalah forum SMB ini saya juga belum banyak paham. Tapi kemarin yang saya dapat berita, saya dapat juga cerita-cerita dari senior yang bahwasannya pas Munas yang kedua, ini kan Munas yang ketiga yang baru saya ikuti. Jadi ini Munas yang kedua, mereka ingin pisahkan antara SEMA dan DEMA. SEMA membuat forum sendiri, DEMA membuat forum sendiri. Tapi pas kemarin saat di Munas kemarin itu belum ada pembahasan itu. Jadi walaupun memang kami itu fokusnya itu SEMA dan DEMA digabungkan, tapi alhamdulillah untuk forum SMB sendiri udah banyak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Contoh seperti BI, OJK, Link Ayah Syariah, dan juga ada beberapa lain yang memang saya belum bisa saya sebutkan karena saya belum tahu ya, bisa lupa gitu. Pihak-pihak perusahaan tadi. Iya. Fornas MEB ini banyak. Oh iya, ekonomi ya. Iya, ekonomi. MES juga termasuk, baru saya ingat. MES. Berarti kan kalau ekonomi ya yang berkecimpung ke ekonomi Iya. sendiri, perusahaan. Jadi ketika nanti kita lulus dari perkuliahan mudah mencari kerja ya gitu kan? Iya, seperti itu. Contoh kalau misalnya pendidikan lebih dekat ke sekolah-sekolah, lebih kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi ketika lulus bisa langsung ngajar ataupun dicari mahasiswa-mahasiswa yang terbaik untuk ngajar di situ. Kalau di sini kalau di PB mungkin mahasiswa-mahasiswa yang terbaik di PB nanti bisa Kerja di perusahaan. bakal bisa kerja di perusahaan. Linknya itu lebih mudah lah. itu dia. Harta tahta orang dalam. Nah, Sultan tadi Bang Alwi sempat nanya kegiatan-kegiatan apa yang udah pernah dilakukan BEM itu ya? Seluruh kegiatan BEM ini. Untuk seluruh kegiatan BEM itu, sebenarnya kami di FEB sendiri kami menggunakan sistem kekeluargaan. Jadi ketika kami memang buat kegiatan itu rata-rata hampir semua kami kegiatan itu bersama di bawah naungan BEM. Gitu. Jadi kegiatan kami yang dari pertama itu memang kami awali yaitu bakat minat kami Vespa, FEB Festival. Jadi kenapa kami membuat pertama? Jadi kemarin 2 tahun terakhir itu kita dilanda dengan COVID ya. Jadi semua itu daring. Jadi kita nggak tahu nih bakat-bakat daripada mahasiswa. Jadi inisiatif saya dan juga teman-teman kita sepakat juga bahwasanya kita bakalan buat bakat minat di awal, jangan di akhir. Kita kali ini harus berbeda daripada fakultas lain, daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita buat di awal sebagai kita pemantik daripada fakultas lain dan juga institut gitu. Yang kedua, kami di bulan puasa itu ada buat jamuan ke panti asuhan. Kemudian juga kami ada ini buat buka puasa bersama, tapi itu beda ya antara jamuan ke panti asuhan dan juga buka bersama itu beda. Dan kemudian kami ada kerjasama dengan BNN yang pas kemarin yang baru saja dilaksanakan dengan pagelaran seni. Kemudian lagi kami juga ada kerjasama dengan CB Fashion, yaitu dengan memberi pengetahuan tentang jual beli, bukan jual beli maksudnya tentang investasi gitu. Karena CB Fashion kan kita bilang punya investasi gitu yang banyak yang besar kan. Jadi kita bilang dia udah udah sukses di kota Langsa. Jadi dia pengen bawa pulang itu, pengen mau merubah mindset daripada anak muda di sharing ya sharing gitu. Kemudian lagi yang baru yang bakalan kami buat itu ya pengabdian. Ya. Yang bakal 5 hari setelah pengabdian yang sudah kami sepakati, kami bakalan buat latihan dasar kepemimpinan dan legislatif yang memang belum dibuat sama institut tapi kami udah buat juga gitu, bakalan buat untuk ya. pelatihan kaderisasi, pelatihan kepemimpinan ini. Karena di fakultas-fakultas lain pun belum ada yang buat nih. Setahu saya belum ada ya, dari pihak fakultas lain ataupun pihak institut belum ada yang belum berani atau gimana nih, belum berani atau belum ada punya pikiran untuk membuat ini karena kan Belum ada ide, bukan pikiran. belum ada ide. Kasian. Oke. Belum ada ide bahasa halusnya, belum ada Bahasa halusnya. ya untuk orang-orang pemerintahan bahasa halus saja gitu. Iya. Belum ada ide untuk memberi gagasan-gagasan untuk latihan kepemimpinan ini karena kan
kalau seandainya kita menjadi ketua, nggak ada pembekalan menjadi pemimpin. Karena kalau sekarang menjadi pemimpin, kau siap jadi pemimpin, ya udah kau aja. Jangan aku main Pak. sistem tunjuk. Main sistem tunjuk. Dan akhirnya nanti membuat organisasi itu nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya, kadang ada satu yang ini dari eksternal sendiri, dari eksternal sendiri ya udah, yang penting orang eksternalnya yang pegang dia. Yang jadi ketua, jangan sampai orang lain, karena eksternal dia masih memikirkan eksternal dia harus maju dengan cara adik-adiknya harus jadi ketua. Tapi pembekalan menjadi kepemimpinannya itu nggak ada. Hanya haus terhadap kekuasaan aja, haus terhadap kekuasaan di pemerintahan sekarang, makanya bakalan hancur. Itu bahaya banget tuh. Itulah makanya kami membuat latihan dasar kepemimpinan dari yang lain. Yang pertama itu pembekalan. Benar seperti bilang sama Bang Alwi, itu pembekalan ketika memang untuk pemimpin orma ke depannya. Kami bukannya kita bilang tanda kutip, bukannya sengaja kami buat karena menuju ke pemilihan, jadi kami ada seratak ini, enggak ada. Tapi memang dari niat baik hati kami, terserah siapapun yang mau naik, itu bakal ada pembekalan. Jadi ketika memang memimpin, dia nggak ngeraba lagi, tapi udah tahu bagaimana cara memimpin, bagaimana manajemen waktu, manajemen organisasi gitu, maksudnya udah di situ. Dan juga kemarin kami udah usulkan juga dengan Wadid 3 kami. Kemarin kami mengusulkan gini, untuk ketika memang sudah selesai latihan dasar kepemimpinan ini, itu mendapatkan sertifikat yang memang wajib untuk pencalonan. Dan juga dari Wadid 3 kami itu nggak sepakat karena ini masih di awal. Jadi kemungkinan bakalan disahkan bahwasanya latihan dasar kepemimpinan ini bakalan wajib itu ketika 2 atau 3 kali dibuat lagi ke depannya gitu. Jadi untuk yang sekarang ketika memang dia mau mencalonkan sebagai ketua ormawa itu sebagai pendukung aja, bukan syarat penuh. Tapi ke depannya kemungkinan itu bakalan jadi syarat penuh. Jadi kalau sekarang kita udah ikut, tahun ini kita ikut nih. Ikut, nanti kita dapat sertifikat. Tahun depan kita diharuskan ikut lagi atau enggak? Untuk masalah itu belum kami terpikir, kemungkinan nanti bakalan kami diskusikan lagi, terutama dengan ketua senat. Itu kan opsi daripada legislatif, bukan opsi daripada eksekutif. Itu bakal kita diskusikan lagi, bakal kita pembicaraan lagi. Masalah gimana tahun depan, apakah yang ketika tahun ini kita ikut, tahun depan gimana, apa ikut lagi atau ikut, itu kan belum tahu. Karena kan kalau di PBI sendiri dia sistem kekeluargaan, nggak sistem hierarki. Tetap hierarki tetap nggak nih? Hierarki tetap kalau di pemerintahan nggak ada hierarki, berarti ketuanya takutnya nggak punya hak, ya kan? Nggak punya hak nanti. Hierarki itu harus tetap, ya nggak Tan? Itu nggak bisa kita diskusikan. Siap. Nanti kita diskusikan pas di bawah aja. Siap. Gimana Cis? Oke, Tan, ini kan udah bulan 10, artinya 2 bulan lagi masa kepemimpinan Sultan habis gitu ya? Iya. Untuk keseluruhan nih, Sultan menilai kegiatan Sultan ini udah berjalan berapa persen? Dan seberapa puas Sultan dengan kegiatan Sultan yang udah Sultan buat? Kalau masalah kepuasan untuk kegiatan, alhamdulillah itu 80%. Karena gini, untuk di Fakultas FEB sendiri adalah fakultas paling banyak buat kegiatan daripada fakultas lain. Mohon maaf, bukan saya mau meninggikan, tapi memang fakta yang bahwasanya Fakultas FEB paling sering buat kegiatan. Mohon maaf, bukan saya untuk meninggikan, tapi memang sesuai dengan fakta. Ya nggak apa-apa. Masalah untuk masalah kegiatannya, untuk kapasitas kegiatan itu penilai daripada teman-teman sekalian. Ya, tergantung motivasi untuk fakultas-fakultas lain untuk membuat kegiatan lebih banyak ya. Ya, tergantung ketua-ketua yang nonton. Kalau ketua-ketua yang nonton baperan itu udahlah ajabnya Sultan. Hati-hati aja tahun depan. Kenapa tahun depan nih? Nggak tahu. Karena kan takutnya kalau di sekarang nanti ya. Nah. Tapi kemarin juga pas saya sedikit balik ya ke Munas kemarin. Jadi pas di Munas juga, alhamdulillah ya kami dari Sumatera itu satu suara untuk menjadikan Prestas, walaupun kemarin tuh sempat saya pun digadang-gadangkan menjadi Prestas, tetapi memang dalam forum kemarin saya nggak ikut isyarat. Dari situ maka saya nggak bisa gitu menjadi Prestas. Jadi pun memang di dalam tersebut diubah sistem dengan mereka sendiri.
Karena pun dari Sumatera pun kami minoritas. Nggak semua dari Sumatera datang. Kemudian juga persidangan di Munas itu beda. Mereka tidak tahu bagaimana suara penuh dan suara peninjau. Jadi suara peninjau dan suara penuh itu ada hak suara. Jadi haknya sama gitu. Haknya sama. Makanya di situ kami kalah. Saya sempat bersuara juga masalah itu. Kenapa di sini suara penuh dan suara peninjau itu disamakan? Iya. Sedangkan kami, contoh saya dari Yain Langsasa sendiri, dari UIN hari ini sendiri, sedangkan dari beberapa kampus itu mereka ada bawa dari 3-4 orang. Dan diratakan di situ apakah memang ada keadilan. Di situ memang kesalahan fatal daripada Munas kemarin. Di situ maka kami dari Sumatera kalah. Dan juga kami ada juga pengen membuat program itu kami mau buat pengabdian se-Sumatera. Tapi kemarin dari kawan-kawan juga bilang kan masa jabatan kita nggak lama lagi, 2 bulan lagi nih. Jadi kayak mana kita mau buat? Berembuklah kami di warung kopi. Ya udah, ini kita sepakati aja dulu. Kita kasih beban kepada ketua-ketua kedepannya. Jadi ketua-ketua kedepannya yang bakal melaksanakan. Jadi kalau memang kita mau buat sekarang, memang pertama anggaran kita udah nggak ada lagi. Yang kedua masa jabatan kita udah selesai. Pastinya beberapa kampus bakal membuat kegiatan secepatnya untuk menghabisi anggaran. Kita nggak usah muluk-muluk gitu. Dan beberapa kampus juga memang masih ada anggaran untuk dihabiskan. Makanya daripada itu kami membebankan itu kepada ketua kedepan. Kemudian juga untuk wilayah Sumatera, isu Sumatera bahwasanya Aceh adalah provinsi termiskin se-Sumatera. Dan itu alhamdulillah untuk penggeraknya itu saya dan juga diusuli daripada Presiden Mahasiswa program ini, itu kawasan ekonomi regional. Kemarin sempat juga saya untuk presentasi kegiatan ini kepada DPRI, kepada Pak Muslim. Jadi saya mempresentasikan masalah kayak ini, kenapa Aceh menjadi provinsi termiskin sedangkan Aceh punya dana otsus 8,3 triliun untuk tahun 2021. Apa-apa saja indikatornya, apa-apa permasalahannya, di mana letak kesalahan di kita perbaiki. Jadi kemarin saya udah ngajak kerjasama juga pas di Fornas kemarin, karena memang alhamdulillah di tahun ini untuk Aceh sendiri lengkap. Dari YIN Lusmawi ada, dari Winar ini ada juga. Kemarin kami duduk, kami bahas masalah itu. Dan mereka alhamdulillah juga sepakat. Dan juga untuk dari BNPB kami udah berjalan untuk belum maksimal lah, masih mengumpulkan data. Jadi untuk dari YIN Langsa sendiri pegang 3 kabupaten, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur. Kemudian dari YIN Lusmawi mereka pegang Aceh Utara, Lusmawi juga Biren. Dari Banda Aceh sendiri pegang Banda Aceh, Aceh Besar sama Pidijaya. Jadi kami fokus dulu ke bagian depan, kemudian bagian tengah, kemudian bagian belakang. Program ini udah saya bilang dengan teman-teman sekalian, ini bukan program jangka pendek, tapi program jangka panjang. Bagaimana ketika kita ingin memajukan Aceh, ditakutkan ketika memang dana tersebut habis, apakah bakalan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Konflik antara GAM dan juga Republik Indonesia. Itu yang kita antisipasi. Oke, jadi tadi sempat saya notice bahwa Sultan sendiri udah kompromi dengan bagian DPR Ya, Pak Muslim ya? Pak Muslim. Terus ada tanggapan nggak dari pihak DPR-nya sendiri? Untuk Pak Muslim sendiri mendukung kegiatan tersebut, tapi bukan sesuai dengan opsi dia. Dia bakal ngomong dengan opsi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dia kan di Komisi 4 di bagian pertanian, bukan di bagian ekonomi. Jadi dia bakal bilang juga nanti ketika memang dia di Langsa, kemungkinan dia tanggal 23 itu dia di Langsa. Bukan di Langsa tapi di Aceh Timur. Di Aceh Timur karena ada kegiatan, kemungkinan dia bakalan ngajak undang kami untuk duduk gitu katanya. Oke, berarti belum ada support pasti dari ini DPR sendiri ya. Jadi ini sebuah masukan juga untuk DPR dari pertemuan dialog ini, bahwasanya inilah mahasiswa pengen Aceh itu maju, bukan hanya pengen daerahnya maju, tapi juga provinsinya juga pengen dimajuin. Artinya DPR dari DPR Langsa ini harusnya mensupport gitu ya semua kegiatan yang bakal dilakukan oleh mahasiswanya, karena mahasiswa sendiri merupakan ya seperti Sultan bilang lagi agen of change ya, agen perubahan. Jadi ketika tidak ada support dari atas, maka yang di bawah ini akan semakin terpuruk gitu. Kalau karena kita bicara
bahwasannya kalau Aceh ini ada dana otsusnya. Ya apa gunanya dana Iya. otsus kalau masih jadi provinsi termiskin? Termiskin, ya. Nah, karena besar dana otsusnya. Iya. Berapa tadi? 8,3 triliun. Nah, 8,3 triliun untuk apa? Bukan untuk rakyat miskin, untuk Bukan untuk beli Indomie kan? Indomie bagi-bagi pas, Indomie dibagi-bagi, habis itu rakyatnya terasa puas dan ya udah lepas beban dari pejabat yang bukan seperti itu penggunaan dana otsus sebenarnya. Ya, Ya mungkin DPR-nya sendiri paham dengan dana otsus mungkin ya. untuk Tapi- beli wastafel. Nah, banyak kan di wastafel ada di wastafel. kopinya. Yang penting kan, yang penting anggaran ditarik. Ya. Ya nggak usah bilang di kantongnya sih. Iya. Yang penting anggaran udah tarik aja dulu ya kan. Untuk buat kegiatan lain kalau di sistem kampus kan yang penting anggaran tarik, yang penting tuh banyak kegiatan. Nah, banyak kegiatan yang bermutu tapi yang termasuk dengan pendidikan, pengabdian, sama penelitian. Nah, itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi kan pas saya meneliti antara Aceh dengan di Jawa sana, semiskin orang Aceh itu masih ada rumah yang pertama. Yang kedua masih bisa ngopi pagi. Iya pasti. Yang ketiga masih bisa isap rokok. Itu Yang ada ke- orang Aceh. Ada orang Aceh. Yang keempat itu makan minimal 3 hari sekali masih ada. Iya. Minimal 2 hari lah sekali. Ah. Tapi yang saya lihat kemarin, terutama di Jakarta kemarin, semiskin-miskin orang Jakarta itu mereka tidak punya rumah. Mereka tidur di trotoar jalan, mereka tidur di bawah jembatan. Anak kecil pun mereka sudah memang menjadi manusia silver ya, manusia silver itu untuk minta sedekah gitu, maksudnya sangat miris gitu. Maka itu saya pengen tahu indikator apa yang terjadi di Aceh sehingga Aceh menjadi provinsi termiskin. Iya. Iya. Maka ini masih menjadi pertanyaan bagi kita mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ini adalah PR bagi kami. Bagaimana kita harus bisa membangkitkan ekonomi terutama di Aceh. Gitu. Kalau bisa seluruh mahasiswi yang ada di Aceh, mari berpikir untuk perubahan Aceh yang terbaik ke depannya. Jangan pilih pemimpin yang muluk-muluk lah karena ada uang, karena dia memang. Jangan lihat background dia di orang-orang yang ada di dekat dia sekitar. Mungkin itu hanya muka dua dia aja. Nah, itu hanya muka dua dia aja ketika mendekatkan pemimpin sebelumnya supaya dia naik. Tapi kinerja dia bagaimana? Kinerja dia bagaimana? Yang kita lihat kinerjanya sih. Jangan sampai Aceh ada konflik lagi untuk kesekian kalinya ataupun kedua kalinya. Jangan sampai, kalau bisa yang udah terjadi itu jadi pembelajaran. Nah, itu nggak perlu ada yang kita sesali sebenarnya. Itu bukan ya itu memang kesalahan, tapi itu namanya juga proses. Nah, harus kita terima, mau nggak mau harus terima sebagai manusia yang hidup. Ya. Jadi masa kelam tuh jangan dijadikan sebagai panutan, tapi jadikan sebagai pembelajaran buat kedepannya lebih baik di Aceh itu sendiri. Oke Sultan, mungkin ini last statement dari kami. Apa harapan Sultan untuk pemimpin BEM Febi selanjutnya? Mungkin ada pesan khusus dari Sultan sendiri. Untuk ketua BEM Febi ke depannya yang saya harapkan teruslah berproses, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk merasa tidak ada yang membantu. Karena kita masih muda, kita kaum muda milenial, berani mencoba, berani untuk gagal. Ketika memang kita gagal, kita mencoba lagi. Jangan mau jadi anak muda pengecut, hidup cuma satu kali, maka hidup berarti akan ada yang berubah, akan yang bertahan, tapi satu pasti harapan, cita-cita dan perjuangan kita harus diperjuangkan. Gitu. Pokoknya dukung Pres 2022. Jangan gitu. Oh, Bahaya. Oke, mungkin sekian aja perbincangan dari kami. Mungkin terdapat kekeliruan dalam berbicara, itu kemungkinan dari pengetahuan kami yang kurang. Mungkin hanya ini. Bentar. Yang tadi mungkin kalau seandainya ada yang saya bilang tadi Sultan sebagai Pres 2022 itu hanya bercandaan di podcast Dialog Beraksi. Jangan baperan, jangan takut. Kalau seandainya Sultan betul-betul memang mau naik, jangan takut menjadi lawannya Sultan, jangan takut
jangan takut kalah, jangan takut gagal, karena itu suatu pembelajaran. Ya, mungkin di luar nanti proses kalian lebih besar. Nah, ketika gagal di dalam, di luar lebih besar, mungkin itu. Ya, ketika kalian udah punya kualifikasi sebagai pemimpin yang baik, maka coba aja gitu, lawan aja Sultan. Iya. Bahaya bahasa. Canda press 22. Oke teman-teman, mungkin sampai sini yang bisa kami bicarakan. Semoga teman-teman jangan lupa nih di like, di share dan di subscribe untuk membantu channel ini lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa untuk teman-teman ngasih saran dan pendapat di kolom komentar, yang mana saran dari teman-teman itu bakal sangat membantu buat kami terus berkembang. Ya, mungkin dari ini saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.